Oke, kita lanjutkan di pembahasan soal yang kedua, melanjutkan dari video yang tadi. Karena kendala memori, jadi videonya Ibu bagi menjadi dua bagian. Nah, di sini bagaimana ketika teman kalian menekan kotaknya ke bawah dengan gaya 40 Newton. Tentukan gaya normal yang bekerja pada kotak. Jadi kan tadi katanya ada kotak coklat ya, ada kotak coklat di atas meja. Lalu nanti si kotaknya itu kita tekan dengan gaya 40 Newton. Nah, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada kotak coklatnya. Karena kotak coklat ini memiliki sebuah massa, berarti dia akan memiliki gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi. Lalu karena kotak coklatnya itu bersentuhan dengan meja, berarti di sini akan ada muncul suatu gaya, yaitu gaya normal. Terus di sini akan ada gaya tekan, karena ini dari soalnya ya. Nah, kita analisis. Ternyata gaya-gaya yang ada pada soal ini adalah gaya yang ada di sumbu Y. Di sumbu X-nya nggak ada. Berarti kita nggak usah analisis gaya-gaya yang berada di sumbu X, karena emang nggak ada. Oke, kita analisis benda terhadap sumbu Y-nya atau yang sumbu vertikalnya. Nah, di sumbu vertikal ini menurut kalian bendanya akan bergerak gak? Ketika bendanya ditekan dia akan bergerak gak? Enggak kan? Karena dia masih tertahan oleh si mejanya. Berarti di sini kotak coklatnya akan diam. Nah, kalau diam berarti dia pada kotak tersebut akan berlaku hukum Newton yang ke-1, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena di sini kita menganalisisnya di sumbu Y, berarti sigma Fy akan sama dengan 0. Oke. Kita lihat lagi, ada gaya apa aja pada benda yang ada di sumbu Y. Ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya tekannya. Di sini disebut Ft. Nah, yang ke atas sama ya, kita bikin sebuah perjanjian. Yang ke atas itu bernilai positif dan yang ke bawah itu bernilai negatif. Berarti yang positifnya adalah gaya normalnya, gaya beratnya negatif, sama gaya tekannya negatif. Sedikit berisik ya, karena tidak bisa terkontrol ya, ini kan lingkungannya bareng sama tetangga, jadi maksudnya tidak akan bisa terkontrol suaranya. Jadi kalau sedikit berisik mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada gaya berat, gaya normal, sama gaya tekan. Nah, kita pindah ruaskan karena kita ingin mencari gaya normal, berarti kita harus memisahkan gaya normal ini sendirian. Berarti gaya berat sama gaya tekannya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Yang tadinya negatif berarti akan menjadi positif. Nah, gaya berat itu kita dapatkan dari perkalian massa kali gravitasi. Tadi udah ada ya, ditambah gaya tekannya. Nah, massanya adalah 10 kan, tadi 10 kg. Gaya gravitasinya adalah 9,8. Gaya tekan yang diberikannya adalah 40. Berarti tinggal dimasukkan aja. 10 kali 9,8 adalah 98. Ditambah 40 jadi 138 Newton. Jadi nanti gaya normalnya akan menjadi 138 Newton. Oke, kita ke bagian yang C-nya. Yang C itu jika teman Anda menarik kotak ke atas dengan gaya 40 Newton. Tekanan gaya normal yang bekerja pada kotaknya berapa? Nah, di sini berarti ada gaya tambahannya yaitu berarah ke atas, tapi di sini tidak disebutkan bahwa bendanya itu akan bergerak ke atas. Jadi dapat kita simpulkan ketika bendanya ditarik, dia itu tidak bergerak. Jadi bendanya tetap diam meskipun dia sudah ditarik. Jadi tarikannya masih kurang kuat untuk menarik si kotaknya. Oke, berarti di sini akan berlaku hukum 1 Newton juga karena tidak disebutkan bahwa bendanya bergerak. Oke, berarti sigma Fy akan sama dengan 0. Sama di sini kita lihat gaya-gaya apa aja yang bekerja pada benda yang ada di sumbu Y-nya. Nah, berarti kan ada gaya normal, gaya berat, sama gaya gaya tarik.
Nah, berarti ada 3 ya. Di sini sesuai perjanjian, ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi harus konsisten ya dalam satu soal. Kalau misalnya ke atas positif, positif semua, ke bawah negatif, negatif semua. Nah, berarti yang positifnya adalah N sama gaya tarik, yang negatifnya adalah gaya berat. Nah, nanti tinggal dimasukin aja. Gaya tariknya adalah 40. Gaya beratnya tadi kita udah tahu kan, 9,8 kali 10, jadi 98. Nah, nanti didapatkan N dikurangi 58 akan sama dengan 0. Maka gaya normalnya kita dapatkan adalah 58 Newton. Oke, sekarang kita masuk ke gaya yang ketiga, yaitu gaya gesek. Gaya gesek itu apa sih? Gaya gesek itu adalah gaya sentuh yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Arah gaya geseknya searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak. Nah, gaya gesek itu kita lambangkan sebenarnya lambang gaya gesek itu FG. Terlihat tidak ya? Ini pakai pensil jadi tidak terlihat ya, FG. Gaya gesek. Nah, gaya gesek ini terbagi lagi menjadi 2. Ada gaya gesek statis dan ada gaya gesek kinestetis. Gaya gesek statis itu dia nilainya antara lebih kecil atau sama dengan mu s dikalikan dengan n. Kalau gaya gesek kinestetis itu adalah sama dengan mu k dikalikan dengan n. Jadi fs itu gaya gesek statis, kalau fk berarti gaya gesek kinestetis. Kalau mu s itu koefisien gesek statis, kalau mu k berarti koefisien gesek kinestetik. N-nya adalah gaya normal. Nah, perbedaan gaya gesek statis dan gaya gesek kinestetis itu seperti apa sih? Misalnya nih, kalian dorong sebuah benda. Awalnya kan benda diam, lalu kalian dorong bendanya dari mulai kalian mengeluarkan gayanya sedikit hingga lebih besar, hingga akhirnya benda ini akan bergerak. Nah, dari benda ini masih diam, lalu kalian dorong sampai di titik di mana dia tepat akan bergerak, berarti gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek statis karena dia belum bergerak. Ketika tepat akan bergerak, berarti gaya gesek statisnya akan sama dengan mu s dikalikan n. Maka dari itu, mu s itu nilainya itu nggak 1, tapi antara range dari 0 hingga mu s dikalikan dengan n. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ketika kalian dorong bendanya udah bergerak, berarti ketika bergerak itu gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinestetis. Seperti itu. Nah, untuk menggambarkan gaya gesek itu, nah ini lambang gaya gesek ya, FG. Untuk menggambarkan gaya gesek, misalnya ini benda, kita dorongnya ke arah kanan, berarti kan dia akan bergerak, kecenderungan geraknya itu adalah ke kanan. Maka dari itu gaya geseknya itu akan berlawanan arah, yaitu ke arah kiri. Dia akan timbulnya di sini antara sentuhan si benda dan si lantainya. Nah, arahnya ke sebelah kiri. Itu adalah gaya gesek. Oke, yang keempat adalah tegangan tali. Tegangan tali itu adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jadi kan ketika kita narik tali itu akan tegang ya. Nah, ketika tegang berarti di situ ada tegangan tali. Di mana jika massa tali itu diabaikan atau massanya diabaikan, beratnya diabaikan, berarti ini kan ada tegangan talinya 2 ya. Arahnya ke sini, kan ada di ujung-ujung, berarti ujung 1, ujung 2. Ya enggak? Nah, kalau misalnya berat talinya diabaikan, berarti di sini tegangan tali 1 itu akan sama dengan tegangan tali 2 karena mereka masih dalam satu tali yang sama, seperti itu. Nah, ini T1 akan sama dengan T2. Oke, untuk gaya-gaya yang harus kita ketahui, yang harus kalian ketahui, cukup ada 4 saja. Jadi, itu adalah yang harus kalian ingat untuk menyelesaikan masalah dinamika partikel. Oke, kita langsung masuk ke analisis kuantitatif masalah dinamika partikel. Jadi, untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalah dinamika partikel, yang harus kalian pahami ya adalah yang pertama, kalian harus paham tentang 4 gaya tadi.
Lalu kalian harus bisa menggambarkan 4 gaya tadi. Lalu setelah itu kalian harus paham juga tentang hukum Newtonnya. Nah, oke, kita ke masalah yang pertama, yaitu masalah dinamika sederhana tanpa gesekan. Nah, jadi ini langsung ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya, Anda meletakkan sebuah kelereng. Bentar ya. Anda meletakkan sebuah kelereng pada bidang miring licin dan mula-mula menahan kelereng tersebut sehingga tetap diam. Berapakah gaya normal yang bekerja pada kelereng? Jika kelereng Anda lepaskan, berapa percepatan yang dialami kelereng? Nah, berarti di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah, karena di sini dalam bentuk tulisan, berarti kalian harus mengubahnya ke dalam bentuk gambar. Jadi kan kalau di seperti ini aja kita nggak bisa menggambarkan gaya-gayanya. Untuk itu soal ini kita ubah menjadi sebuah gambar. Nah, berarti seperti ini. Ada sebuah kelereng katanya di atas bidang miring licin. Nah, berarti ini bidang miringnya, ini kelerengnya. Nah, kalau udah digambarkan, langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Karena di sini kita meninjaunya kelereng, berarti gambarkan benda-benda gaya-gaya yang ada pada kelerengnya. Nah, tadi gaya yang pertama ada gaya apa? Gaya berat ya, gaya berat. Berarti di sini gambarkan gaya berat dari titik pusat masanya menuju ke pusat bumi, ke sini ya, ke bawah. Ini ada W-nya. Terus gaya kedua tadi ada gaya normal. Gaya normal itu gaya sentuh. Ada nggak di sini? Ada, karena di sini kelereng bersentuhan dengan bidang miringnya, berarti arahnya tegak lurus, berarti ke sini. Nah, terus yang ketiga itu ada gaya gesek. Di sini ada nggak? Enggak ya, di sini nggak ada gaya gesek. Karena apa? Karena di sini bidang miringnya licin. Kalau licin berarti tidak ada gesekan. Oke, yang keempat apa? Yang keempat tegangan tali. Di sini ada tali nggak? Enggak kan? Karena nggak ada tali berarti tidak ada tegangan tali. Berarti di sini gayanya hanya dua. Ada gaya berat dan ada gaya normal. Seperti itu. Nah, pada bidang miring itu kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita tentukan sumbu X-nya itu sumbu X-nya itu yang searah dengan lintasannya. Nah, kan lintasannya ke sini ya. Nah, berarti ini sumbu X-nya. Nah, ini sumbu X-nya ke sini. Nah, berarti sumbu Y-nya yang tegak lurus kan? Yang tegak lurus bidang miringnya. Berarti ini searah sama gaya normalnya ke sini. Ini sumbu Y-nya. Berarti N itu ada di sumbu Y. Seperti itu. Nah, setelah itu yang harus kalian lakukan adalah proyeksikan gaya yang belum ada di sumbu X dan di sumbu Y. Kan kalau gaya normal udah ada di sumbu Y ya. Nah, kalau ini gaya berat dia nggak di sumbu X, nggak di sumbu Y. Berarti kita harus proyeksikan dia terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, misalnya kan di sini ada tetanya ya. Nah, ini tetanya. Sudut kemiringannya di sini. Nah, kita analisis nih. Kalau kita punya sudut kemiringan di sini, kita harus pindahkan sudut kemiringannya ada di mana? Di sini atau di sini? Nah, lihat, ini kan sama ya, garisnya sama yang ini. Terus ini miring sama kayak yang ini. Berarti sudut yang ada di sini akan sama dengan sudut yang ada di segitiga yang ini. Ya enggak? Kalau yang ini dia tegak lurus, berarti dia sama dengan di sini. Berarti yang 30 derajatnya di mana? Berarti 30 derajatnya akan ada di sini. Ya enggak? Tapi kita butuhnya tetanya ada di sini atau di sini. Maka ketika 30 derajatnya ada di sini, kita lihat ini sudut yang berseberangan. Berarti ketika 30 di sini, 30 laginya ada di sini. Ya enggak? Nah, berarti di sini ada sudut 30 derajatnya. Nah, setelah itu kita proyeksikan nih W terhadap sumbu X ke sini. Nah, dia tidak melewati sudut yang kita ketahui. Maka di sini rumusnya pakai sin theta. Nah, ketika W-nya diproyeksikan terhadap sumbu Y, tarik ke sini, dia melewati sudut yang kita ketahui. Maka dia memakainya cos. W cos theta. Seperti itu. Nah, tadi kita mau cari apa ya? Tadi kita mau mencari gaya normal. Nah, gaya normal berarti kita harus analisis gaya normal. Lihat,
nih gaya normal. Gaya normal itu ada di benda di sumbu Y-nya kan? Ya, di sumbu Y. Maka dari itu kita analisis bendanya terhadap sumbu Y. Nah, kira-kira kelerengnya ketika dilepaskan dia akan bergerak gak terhadap sumbu Y? Dia akan bergerak atau tidak terhadap sumbu Y? Sebentar ya. Enggak kan ya? Enggak akan bergerak terhadap sumbu Y. Karena apa? Karena ketika dia dilepaskan, berarti gerakannya itu akan menuruni si lintasan ini, atau dia akan bergerak terhadap sumbu X-nya saja. Ya, maafin ya, sebentar. Nah, dia akan bergerak terhadap sumbu X-nya saja, berarti terhadap sumbu Y-nya dia nggak akan bergerak. Kalau nggak akan bergerak, berarti di sini akan berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F akan sama dengan 0. Ini di sumbu Y-nya aja ya, nggak keseluruhan. Nah, kita lihat analisis lagi. Gaya apa aja yang ada di benda yang ada di sumbu Y-nya? Ada N, ada WY. Ya nggak? Nah, kita tentukan arah positifnya ya. Positifnya ke atas, negatifnya ke bawah. Untuk itu, N-nya akan bernilai positif, WY-nya akan bernilai negatif. Kita pindah ruaskan WY-nya. Jadi, N akan sama dengan WY. WY itu adalah W cos theta, di mana W itu adalah M dikalikan dengan G. Jadi, nanti, wah salah ya. Di sini bukan sin ya, ini cos berarti. Ini bukan sin. Ini harusnya cos. Nah, berarti nanti N-nya akan sama dengan MG cos theta. Seperti itu. Nah, sekarang, nah kan berarti udah ketemu ya nilai N-nya. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Jika kelereng Anda lepaskan, berapa percepatan yang dialami kelereng? Berarti kita harus mencari percepatan. Nah, untuk mencari percepatan berarti kita harus menganalisis pada sumbu mana bendanya bergerak. Kan benda akan bergerak terhadap sumbu X ya ketika dilepaskan. Berarti kita analisis bendanya terhadap sumbu X. Nah, di sini kita analisis terhadap sumbu X-nya. Pada sumbu X, bendanya akan bergerak dengan percepatan tertentu. Maka dari itu, hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Karena di sumbu X, berarti di sini ada sigma Fx. Nah, kita analisis lagi. Ada gaya apa aja yang bekerja pada benda yang ada di sumbu X? Ada Wx. Nah, kalau dianya menggunakan hukum Newton 2, peraturannya seperti ini ya yang kita gunakan kesepakatannya. Yang searah dengan arah percepatannya, dia akan bernilai positif. Jadi kan bendanya ketika dilepaskan dia akan bergerak ke sini ya. Berarti percepatannya akan ke sini kan, arah percepatannya. Maka dari itu, yang arah ke sini, gaya yang arah ke sini, dia akan bernilai positif. Kalau misalnya arah gayanya ke sini, berarti dia akan bernilai negatif. Nah, di sini gayanya cuma ada satu, yaitu Wx, arahnya ke sini. Berarti dia bernilai positif. Tulis, Wx akan sama dengan M kali A, di mana Wx-nya adalah W sin theta akan sama dengan M kali A. W itu M kali G. Sin theta sama dengan M kali A, di mana M-nya di sini sama nilainya, massa kelereng. Berarti kita bisa membagi kedua ruas dengan nilai M. Berarti ini 1 ya. Berarti nanti sisanya A itu akan sama dengan G sin theta. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya.